Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revalina Triandini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sel ditemukan oleh para ilmuwan seperti Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Alsleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Felix Gurzon, dan Johannes Forkinius. Semua bermula dari tahun 1665. Seorang ilmuwan bernama Robert Hooke mengamati potongan gabus menggunakan mikroskop sederhana, dan saat ia melihat ke dalam mikroskop, ia menemukan struktur kecil mirip ruang-ruang. Ia menamai cellulae, yang dalam bahasa Latin berarti ruang kecil. Inilah pertama kalinya istilah sel digunakan, tapi penting untuk diketahui sel yang ia lihat sebenarnya adalah sel mati. Lalu, hampir 2 abad kemudian, muncul ilmuwan lain, Robert Brown, pada tahun 1831. Brown mengamati sel hidup dan ia menemukan adanya cairan di bagian dalam sel. Cairan ini kemudian dikenal sebagai protoplasma. Melalui temuan ini, Brown menunjukkan bahwa sel bukan sekadar ruang. Berikutnya ada 2 ilmuwan, Matthias Leiden, ahli botani, dan Theodor Schwann, ahli zoologi. Keduanya mempelajari sel pada organisme berbeda, namun sampai pada kesimpulan yang sama, semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan tersusun atas sel, dan mereka menegaskan bahwa selanjutnya teori sel semakin kuat setelah Rudolf Virchow menyatakan sebuah konsep penting, omne cellula e cellula, artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Dengan kata lain, sel tidak muncul secara tiba-tiba, tapi dihasilkan. Kemudian ada Felix Dujardin yang berpendapat bahwa cairan di dalam sel adalah bagian paling penting. Cairan ini dinamai protoplasma oleh Johannes Forkinius dan dianggap sebagai bagian hidup yang mengatur aktivitas sel. Nah, dari berbagai penelitian itu, kita bisa memahami bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan yang mampu melakukan berbagai fungsi penting seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Meskipun ukurannya sangat kecil, sel memiliki struktur penting dalam mempertahankan kehidupan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu komponen kimia penyusun sel. Jadi, di dalam sel itu ada berbagai macam zat kimia yang bikin sel bisa hidup, bekerja, dan tumbuh. Nah, komponen ini secara umum dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu unsur dan senyawa. Yang pertama adalah unsur. Unsur penyusun sel itu ada 2 jenis, unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah unsur yang jumlahnya banyak di dalam sel, misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur ini jadi bahan dasar pembentuk senyawa penting seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan unsur mikro jumlahnya sedikit, tapi tetap penting buat metabolisme sel, contohnya besi, seng, dan tembaga. Walaupun sedikit, kalau sampai kurang, aktivitas sel bisa terganggu. Selanjutnya, ada senyawa penyusun sel. Senyawa ini dibagi menjadi 2 juga, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon dan jumlahnya paling banyak dibuat dan digunakan oleh sel. Ada 4 jenis senyawa organik utama, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama sel, tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada tumbuhan, karbohidrat dihasilkan lewat proses fotosintesis. Karbohidrat bisa berbentuk monosakarida, disakarida, atau polisakarida. Selain sebagai energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen penyusun dinding sel. Yang kedua ada lemak. Lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak. Lemak berperan penting sebagai penyusun membran sel, bahan pembentuk hormon, dan penyusun beberapa vitamin. Lemak juga jadi cadangan energi jangka panjang. Protein adalah komponen organik terbesar dalam sel, tersusun dari asam amino yang saling terikat membentuk rantai panjang. Protein ada yang berfungsi sebagai struktur sel, misalnya penyusun membran, mitokondria, dan ribosom. Ada juga yang berfungsi sebagai enzim dan hormon yang mampu sebagai reaksi kimia di dalam sel. Yang kelima, ada asam nukleat, terdiri dari DNA dan RNA. Kedua molekul ini memegang peran penting, yaitu membawa informasi genetik dan mengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya, ada senyawa anorganik. Pertama, ada air. Air adalah komponen terbesar dalam sel, sekitar 50-65% dari berat sel. Air berfungsi sebagai pelarut, tempat terjadinya reaksi kimia, sekaligus pembantu proses metabolisme. Tanpa air, sel enggak bisa bekerja. Yang kedua itu ada vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi perannya besar. Vitamin membantu kerja enzim, mendukung metabolisme, dan melindungi sel dari kerusakan.
Yang ketiga ada mineral. Mineral berfungsi sebagai penyusun struktur sel, mengatur kerja enzim, serta menjaga keseimbangan cairan dan asam basa. Mineral dibagi menjadi makroelemen seperti kalsium dan fosfor, dan mikroelemen seperti besi dan iodium. Jadi, teman-teman mengerti bahwa komponen kimia penyusun sel itu nggak cuma satu jenis, tapi campuran kompleks dari unsur dan senyawa yang saling mendukung. Kalau salah satu komponen terganggu, sel juga ikut terganggu. Makanya, kesehatan sel itu bergantung pada keseimbangan semua komponen ini. Sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan saling bekerja sama. Kira-kira apa aja ya organel-organel sel dan fungsinya? Kita akan mempelajari di video kali ini, yaitu struktur dan organel sel. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri, dan sel eukariotik yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Nah, teman-teman, kita masuk ke sel prokariotik. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, dan nukleoid berupa RNA dan DNA sirkuler. Bagian-bagian sel prokariotik tadi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk pada tubuh sel. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi. Ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma berguna dalam proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Selanjutnya ada mesosom, berfungsi sebagai penghasil sel, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, DNA membawa informasi genetik yang akan diwariskan oleh keturunan, dan RNA untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki organel-organel yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, retikulum endoplasma, mitokondria, kompleks Golgi, nukleus, dan nukleolus. Sekarang, mari kita bahas bagian-bagian sel, dimulai dari membran plasma ya. Membran plasma memiliki sistem selektif permeabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer. Fosfolipid terdiri dari lapisan fosfat pada kepala dan lipid pada ekor, berbentuk rangkap dan bersifat fluid atau dapat berubah-ubah bentuk dan posisinya. Fosfolipid bilayer terdiri dari dua daerah, yaitu hidrofilik yang merupakan bagian kepala yang suka air dan hidrofobik bagian ekor yang tidak suka air. Selain lapisan fosfolipid, pada membran sel juga terdapat lapisan protein yang terdiri dari protein integral yang merupakan protein yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid dan berfungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel, dan protein perifer merupakan protein yang hanya terdapat pada satu lapisan saja. Selain itu, pada membran plasma juga terdapat saluran protein, glikogen, dan kolesterol. Kolesterol pada hewan dan fitosterol pada tumbuhan adalah jenis lemak pada membran sel yang mengurangi fluiditas fosfolipid bilayer. Glikogen adalah gugus karbohidrat yang terdapat di permukaan membran plasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Glikogen terdiri dari glikoprotein yang menempel pada protein membran dan glikolipid yang menempel pada fosfolipid. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel, pengatur keluar masuk molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Dan sel berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama dalam sitoplasma terdiri dari sitosol, yaitu cairan pada sitoplasma, substansi genetik, sitoskeleton atau kerangka sel, dan organel-organel sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel-organel sel yang menempel pada sitoplasma. Organel pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Membran inti adalah lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik. Membran inti memiliki pori-pori yang kecil yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma.
Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel, sedangkan nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Jadi, nukleus itu berfungsi mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, replikasi DNA, dan sintesis protein.